pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai Kerajaan Tarumanegara. Baiklah, sebelumnya kami akan perkenalkan diri dulu. Di sini saya Georgia sebagai moderator dan Silvina sebagai penyampaian materi pertama dan Lucy sebagai penyampaian materi yang kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi akan dibaca oleh Silvani. Untuk penyampaian materi pertama kepada Silvani, saya persilakan. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan latar belakang sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara dan penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari bagian latar belakang. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman yang masa jabatannya 382 sampai 395 Masehi. Raja Jaya Singawarman berkuasa dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk mencari kehidupan kepanditaan. Dan yang kedua itu adalah sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara tersebut berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah yang kini menjadi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Diraja Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Ia menjadi raja di kerajaan tersebut dan memerintah hingga 382 Masehi. Dan yang ketiga itu adalah penyebab runtuhnya, yaitu ketika kerajaan dipimpin oleh raja ke-13 yaitu Raja Tarusbawa. Penyebab runtuhnya kerajaan ini dikarenakan tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya yang berada di sekitar Sungai Geomati dan adanya serangan dari kerajaan lain yang ingin merebut daerah kekuasaannya. Sumber kerajaan Tarumanegara yang pertama yaitu prasasti. Prasasti adalah catatan sejarah yang ditulis atau diukir pada sebuah media seperti batu, kulit hewan, tanduk, dan alat media tradisional lainnya. Peninggalan pada masa Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi 6 prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Cianten yang terdapat di Ciampek, Bogor. Yang kedua itu Prasasti Jambu yang terdapat di Kolangkang. Yang ketiga itu Prasasti Kebun Kopi yang terdapat di Kampung Muara Hilir. Yang keempat itu Prasasti Tugu yang terdapat di Jakarta. Yang kelima yaitu Prasasti Pasir Awi yang terdapat di Pasir Awi, Bogor. Yang keenam yaitu Prasasti Muara Cianten yang terdapat di Muara Cianten, Bogor. Dan yang terakhir yaitu Prasasti Cidanghiang atau Lebak yang terdapat di Kabupaten Pagelang, Bogor. Selain prasasti, pada masa kerajaan itu juga ada sebuah peninggalan seperti arca. Arca adalah patung yang terbuat untuk sebuah keagamaan dengan tujuan sebagai sarana pemujaan. Pada masa itu juga arca dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Arca Rajasi yang terdapat di Jakarta, yang kedua yaitu Arca Wisnu Cibuaya I yang terdapat di Kamboja, Siam, dan Sumedang. Yang ketiga yaitu Arca Wisnu Cibuayang II yang terdapat di Desa Cibuayang. Selain prasasti dan juga arca, pada masa kerajaan itu juga ditemukan dari sumber lain. Sumber yang dimaksud di sini seperti penemuan sebuah pantie atau dengan kata lain pendeta Buddha yang terdapat di Pulau Jawa. Yang kedua itu dinasti Song, yang terakhir yaitu Naski atau Tang Muda. Kesimpulannya, dari penjelasan Kerajaan Tarumanegara tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan sebuah kerajaan Hindu yang didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi yang diperkirakan sejak abad ke-5 dan ke-6.
Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, yang daerah kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta sampai perbatasan Cirebon. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 12 raja. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan 7 prasasti, yaitu Prasasti Jalan, Tugu, Pasir Awi, serta Lebak. Sumber kerajaan Tarumanegara selain bisa didapat dari prasasti, juga bisa didapat dari arca dan berita dari Tiongkok seperti berita Van Hien, Dinasti Zhou, dan Tang Muda. Sekian dan terima kasih.